Para sahabatku yang setia, ada sebuah fakta yang cukup mengejutkan, yaitu riset kesehatan dasar menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional. Dan lebih dari 12 juta penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami depresi. Kementerian Kesehatan menyatakan pandemi COVID-19 menyebabkan angka kasus gangguan jiwa dan depresi mengalami peningkatan sekitar 6,5% di Indonesia. Para sahabatku yang setia, pernahkah Anda merasakan sedih yang berkepanjangan? Merasa sendirian? Merasakan ketakutan yang tidak masuk akal? Dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti yang biasa Anda lakukan? Waspadailah. Bisa jadi itu adalah gejala Anda terkena depresi. Depresi yang tidak diatasi akan berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Pasalnya, seseorang dengan depresi akan cenderung mengikapi persoalan hidup dari sisi gelapnya. Seseorang yang mengalami depresi akan memandang pesimis terhadap masa depan dan berpikir negatif tentang diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, seseorang yang mengalami depresi cenderung sulit untuk berpikir objektif dan rasional. Pikirannya otomatis cenderung dipengaruhi oleh ketidakberdayaan sehingga bisa melakukan hal-hal di luar kebiasaan atau yang tidak masuk akal. Kecemasan yang berlebihan akibat depresi akan memacu hormon tertentu di dalam tubuh, sehingga menyebabkan denyut jantung meningkat dan tekanan darah menjadi berlebih. Depresi juga dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, tubuh gampang terkena penyakit. Selain itu, depresi mempengaruhi metabolisme gula di dalam tubuh, sehingga tak jarang orang yang mengalami depresi akan mengalami sakit kepala ataupun gangguan pencernaan. Namun sayangnya, depresi lebih sering dilihat sebagai aib daripada penyakit karena berkenaan dengan kesehatan mental, bukan fisik. Lebih parahnya lagi, ada yang sampai menganggap depresi akibat terkena guna-guna atau santet. Sehingga cara penanganannya semakin melebar kemana-mana. Akhirnya membuat si penderita depresi makin parah karena penanganan yang tidak tepat. Masyarakat masih belum sadar bahwa depresi adalah sebuah kondisi kesehatan yang sama dengan penyakit lainnya. Bahkan bisa disembuhkan dan bukan penyakit menular atau disantet orang. Seseorang akan mengalami depresi apabila mengikapi atau memaknai segala sesuatu kejadian sebagai sepenuhnya menjadi kesalahan dirinya. Menganggap sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi dan kejadian yang tidak bisa atau tidak ada harapannya lagi. Biasanya depresi akan muncul ketika semua masalah sudah menumpuk di pikiran atau di otak dan dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan pada hari ini saya akan memberitahukan cara bagaimanakah caranya Anda bisa sembuh dari depresi tanpa harus minum obat.
Saraf pada otak manusia bersifat elastis. Hal ini memungkinkan otak manusia memperbaiki dirinya sendiri dan menghubungkan kembali koneksi neuron-neuron yang terputus akibat cedera otak ataupun penyakit tertentu. Artinya, ketika mengalami depresi berat, bisa disembuhkan kembali. Solusi depresi berat dapat dilakukan dengan berpikir positif, karena kondisi di luar tubuh manusia tidak bisa dikontrol. Namun, kondisi di dalam otak dapat dikontrol. Para sahabatku yang setia, perlu diketahui bahwa depresi tidak datang begitu saja. Biasanya ada faktor yang menyebabkan seseorang mengalami depresi. Di antaranya, yang pertama adalah faktor riwayat keluarga. Apakah depresi bisa diturunkan di dalam keluarga? Jawabannya adalah bisa. Genetik merupakan salah satu faktor yang diketahui memiliki andil dalam risiko seseorang mengalami depresi. Para ahli menyebutkan bahwa sekitar 40% penderita depresi juga memiliki keluarga yang depresi. Sementara 60%-nya mengalami depresi karena faktor lingkungan dan faktor lainnya. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa seorang anak dengan orang tua yang menderita depresi akan beresiko 3 kali lipat lebih tinggi mengalami depresi. Resiko ini lebih besar pada wanita daripada pria. Yang kedua adalah pengalaman dan trauma masa kecil. Kenangan trauma di masa kecil, baik itu secara fisik maupun non-fisik, seperti diintimidasi, dibully, atau diserang, bisa berdampak buruk hingga dewasa. Hal ini sangat merugikan karena akan mempengaruhi kesehatan mental. Pengalaman dan trauma masa kecil ini adalah salah satu pemicu seseorang mengalami depresi. Yang ketiga adalah kehidupan yang sulit dan penuh tekanan. Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat seperti masalah ekonomi atau kemiskinan, hidup yang sulit dan penuh tekanan, kemacetan, mengejar target, persaingan bisnis, berpacu dengan waktu, dapat membuat masyarakat rentan terhadap depresi. Faktor keempat yang bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi adalah berakhirnya hubungan ditinggal oleh orang yang dicintai. Para sahabatku yang setia, cinta dipercayai sebagai sesuatu hal yang indah yang dapat memberikan kebahagiaan bagi semua orang. Jadi, persoalan, masalah-masalah yang timbul di dalam cinta sesungguhnya bukan disebabkan oleh cinta itu sendiri, tetapi karena hubungan yang dibangun oleh kedua pasangan. Dan di sini yang dimaksud adalah orangnya yang menjalani cinta. Hubungan yang tidak sehat akan meninggalkan luka mendalam pada seseorang. Orang yang mengalami trauma pada hubungan cinta, beberapa di antara mungkin sulit untuk membangun hubungan yang baru atau takut jatuh cinta lagi. Ada pula terkadang hubungan yang sudah harmonis dan bahagia, tiba-tiba orang yang kita cintai meninggal dunia dan kita tidak siap atau tidak kuat menerimanya. Itu juga menjadi pemicu utama seseorang mengalami depresi. Penyebab kelima adalah kesehatan fisik. Orang yang menderita penyakit kronis yang berkelanjutan seperti gangguan hormon tiroid,
cedera kepala, HIV, AIDS, diabetes, kanker, stroke, penyakit jantung, dan penyakit serius lainnya, serta mengkonsumsi obat-obatan tertentu, juga akan sangat mudah sekali mengalami depresi. Setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang mengalami depresi, kali ini saya akan memberitahukan cara bagaimana caranya agar kita bisa sembuh dari depresi tanpa harus minum obat. Yang pertama adalah berpikir positif dan hadapi masalah Anda. Siapapun pasti pernah mengalami depresi dengan masalah masing-masing di dalam hidup, seperti kehilangan pekerjaan, stres pada pekerjaan, masalah keluarga, atau pernah mengalami kejadian yang menyebabkan pikiran negatif dalam jangka waktu yang panjang. Saran terbaik adalah menantang mood buruk Anda. Cegah setiap pikiran negatif yang datang dengan menggunakan logika. Lawan depresi dan ubah cara berpikir Anda. Apabila Anda merasa buruk pada diri sendiri, cobalah untuk mengendalikan pikiran. Dan cobalah untuk memikirkan hal-hal positif serta masalah yang Anda hadapi. Walaupun teknik ini membutuhkan waktu untuk berlatih, tapi ini adalah teknik yang sangat manjur dalam penanganan mengatasi depresi. Yang kedua adalah perlahan menyelesaikan masalah Anda. Masalah berat yang menjadi penyebab depresi harus diselesaikan secara bertahap. Ingatlah para sahabat, tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya butuh proses, butuh waktu untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang kita hadapi. Jadi segala sesuatu butuh waktu dan kesabaran. Masalah itu diibaratkan sebagai benang yang kusut. Untuk melerainya bukan dengan cara ditarik paksa, yang ada malah makin kusut, tetapi harusnya dibuka simpulnya satu persatu, sampai akhirnya benang kusut itu bisa terbuka semua simpulnya. Begitu juga dengan masalah. Selesaikanlah satu persatu sehingga Anda dapat mengontrol emosi dan dapat membuat depresi perlahan-lahan hilang. Yang ketiga adalah lakukan hal yang baru dan menyenangkan dengan orang terdekat. Batin yang tertekan akan membuat kamu ingin mengurung diri di rumah. Sedangkan mengurung diri di rumah bukanlah cara yang terbaik untuk mengatasi depresi. Cobalah untuk keluar rumah dan cari tempat yang bisa memberikan ketenangan. Udara yang segar dan paparan sinar matahari akan membuat tubuh kita terasa lebih segar. Apabila Anda menderita depresi, walaupun terasa sulit, namun cobalah untuk mendorong diri Anda untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dan berbeda. Seperti pergi ke kebun binatang, membaca buku baru, berlibur ke tempat baru, dan lain-lain. Saat Anda melakukan hal-hal baru, otak Anda juga mulai akan membuat perubahan positif yang terkait dengan rasa senang. Yang keempat adalah mencari teman curhat. Jika kamu sedang merasa terpuruk, jangan sendirian. Kamu dapat berbagi cerita dengan keluarga atau sahabat dekat yang dipercaya. Luapkan seluruh permasalahan yang kamu alami, karena dengan berbagi perasaan dapat membuat hati Anda lebih lega. Khusus mencari teman curhat yang bukan keluarga sendiri harus hati-hati para sahabat. Jangan sembarangan. Perlu saya ingatkan di sini, untuk yang sudah berkeluarga atau yang sudah punya pacar, usahakanlah curhat kepada pasangan sendiri.
Jikalau kamu merasa tidak cocok curhat dengan pasangan kamu, carilah sahabat yang sesama jenis. Maksud saya di sini adalah, kalau wanita, curhatlah kepada sahabat wanita. Kalau pria, curhatlah kepada teman pria. Jangan cari teman yang berbeda jenis kelamin, karena sudah sering kali kejadian curhat kepada lawan jenis, yang ada malah terjadi perselingkuhan. Bukannya selesaikan masalah, namun malah tambah masalah baru nantinya. Pertanyaan adalah, kalau tidak ada teman curhat sesama jenis yang cocok bagaimana? Daripada Anda curhat kepada lawan jenis, lebih baik Anda menulis di buku diari atau buku harian. Menulis semua perasaan setiap harinya melalui diari dapat dijadikan pengingat ketika Anda mengalami masa-masa sulit ataupun bahagia, sehingga Anda dapat merasa bahwa masih ada hal positif yang pernah alami. Yang kelima adalah berolahraga secara rutin. Beberapa bentuk olahraga dapat membantu meningkatkan mood Anda. Sebagai contoh, berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat membuat mood Anda lebih baik. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa endorfin, zat kimia alami yang membuat Anda merasa baik, dapat ditingkatkan dengan melakukan olahraga secara rutin. Hal ini dapat mendorong otak untuk berpikir secara positif. Cara keenam untuk mengatasi depresi tanpa obat adalah jangan lupa tertawa. Depresi akan membuat Anda lebih murung. Tetapi hal tersebut tidak boleh berlarut-larut, karena membuat depresi akan semakin buruk para sahabat. Tertawalah. Karena tertawa bisa mengurangi ketegangan otak yang menimbulkan depresi. Faktanya, tertawa memang merupakan obat yang paling mujarab. Ia bekerja dengan cara memicu perubahan fisik dan emosional yang sehat dalam tubuh. Dengan tertawa, jelas mampu memperkuat sistem kekebalan dan tubuh, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan melindungimu dari efek stres yang merusak pikiran Anda. Tidak ada yang bekerja lebih cepat untuk mengembalikan keseimbangan pikiran dan tubuh selain tertawa. Ini juga membantu Anda melepaskan amarah dan memaafkan lebih cepat, sehingga depresi Anda akan cepat sembuh. Yang ketujuh adalah membantu orang lain. Studi menemukan bahwa menjadi sukarelawan dan menolong orang lain atau aktif dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan kadar serotonin dan mood dalam jangka yang panjang. Karena dengan menjadi relawan membuatmu tidak egois dan fokus pada kebutuhan orang lain yang lebih membutuhkan. Saya jamin Anda pasti akan merasa jauh lebih bahagia ketika bisa melihat orang lain bahagia karena diri Anda atau karena Anda telah menolong dirinya. Buktikanlah. Dan cara kedelapan agar kita bisa sembuh dari depresi tanpa harus minum obat adalah meditasi. Banyak orang mengira bahwa diperlukan ruangan tenang, musik khusus, atau ritual tertentu untuk melakukan meditasi. Padahal Anda bisa melakukan meditasi kapan saja, misalnya saat dalam bus atau di sela waktu istirahat Anda. Meditasi dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Aktivitas ini tidak memerlukan peralatan atau biaya khusus. Dan jika dijalani secara teratur, meditasi bisa mendukung kesehatan mental dan fisik. Saat sedang stres, tubuh akan melepaskan hormon stres yang bisa menyebabkan berbagai efek negatif dalam tubuh, seperti meningkatnya detak jantung dan tekanan darah meningkat.
menimbulkan rasa cemas dan susah tidur, serta mempengaruhi libido dan nafsu makan. Setelah stres terkendali, kondisi tubuh akan kembali normal seperti biasa. Namun, sebagian orang mungkin akan merasa sulit untuk mengontrol stres. Untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres dengan baik, Anda bisa mencoba berbagai cara, termasuk meditasi. Saat meditasi, Anda akan dilatih untuk mengesampingkan berbagai pikiran negatif yang memicu datangnya stres. Bisa memotivasi diri sendiri dan membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Yang kesembilan, yang bisa membuat Anda sembuh dari depresi tanpa harus minum obat adalah tidur yang cukup. Anda mungkin merasa kesulitan untuk tidur saat depresi. Namun, kurang tidur dapat memperburuk kondisi depresi. Hal ini yang membuat kamu merasa semakin terpuruk. Usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya. Jangan tidur siang terlalu lama, karena Anda akan kesulitan untuk tidur kembali pada malam hari. Menjauhi hal-hal yang mengganggu seperti komputer, TV, handphone sebelum tidur dapat memperbaiki kualitas tidur Anda. Atau minum secangkir susu hangat dan mandi sebelum tidur. Itu adalah ide yang baik untuk mengurangi depresi. Yang ke-10 adalah jaga pola makan yang seimbang. Agar stamina tubuh terjaga, makanlah makanan yang bergizi dan seimbang. Jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan. Menjaga pola makan yang seimbang akan membantu mengurangi stres dan depresi. Cara ke-11 agar Anda bisa sembuh dari depresi tanpa harus minum obat adalah mengembangkan kehidupan spiritual. Salah satu cara yang paling ampuh untuk menyembuhkan seseorang yang terkena depresi adalah dengan pendekatan spiritual. Depresi muncul ketika seseorang kehilangan harapan dan makna hidupnya. Orang terhindar dari depresi adalah mereka yang punya kehidupan spiritual yang tinggi. Karena dengan spiritual yang tinggi, seseorang akan mengerti atau belajar untuk mengerti arti kehidupan. Dia akan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu akibat dari karma perbuatannya sendiri. Sehingga dia tidak akan menyalahkan siapapun, apalagi Tuhan. Yang ke-12 adalah jauhi orang yang membuatmu rendah diri. Lingkungan atau interaksi sosial yang negatif dapat memicu datangnya depresi. Untuk mencegah hal ini, jauhilah orang-orang yang selalu membuatmu pesimis dan rendah diri. Baik itu teman maupun keluargamu sendiri. Sebaiknya dekatkanlah dirimu dengan orang-orang yang bisa membuatmu nyaman dan menerimamu apa adanya. Yang ke-13 adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Stop menyalahkan diri sendiri. Belajar maafkanlah diri sendiri. Karena apa yang sudah terjadi tidak dapat diulang atau dihindari lagi. Menyalahkan diri sendiri tidak akan selesaikan masalah. Apapun kesalahan Anda di masa lalu tidak bisa diubah. Semua sudah terjadi. Menyesali diri tidak akan mengubah keadaan di masa lalu. Yang paling penting adalah cara Anda memperbaiki dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Oleh karena itu, tariklah napas dalam-dalam. Dan terimalah semua yang terjadi pada Anda dengan ikhlas dan penuh syukur. Dengan begitu, kamu bisa menerima hal-hal yang tidak dapat kamu ubah dan fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan pada saat sekarang.
Para sahabatku yang setia, saya tahu pada kenyataannya mempraktekkan hal-hal yang saya katakan tadi itu tidaklah mudah. Namun, jika Anda semangat dan bertekad untuk mempraktekkannya, saya yakin dan percaya perlahan namun pasti gejala depresi Anda pasti akan hilang dan Anda akan mendapatkan semangat hidup kembali. Asalkan mempunyai komitmen yang besar. Separah apapun depresi yang Anda alami pasti bisa disembuhkan tanpa harus minum obat. Demikian dari saya, Teddy Wong MSI. Motivasi, solusi, dan inspirasi.